Al-Fatihah hadirat Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajma'in khairan dan ulama amin wa syuhada wa salihin wa raimatul rasyidin wa fuqahatul wa bayyinatul muslimin hadithil muslimin allati ta'alamna wa alamna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 8 ya. Baris keberapa sih? Al-Wajib ya. 8 baris dari bawah ya. 8 baris dari bawah. Halaman 8 baris dari bawah. Al-Wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu al-imanu bihim wa bi jamil anbiya faman alama minhum tafsiran bi tariqi qur'ani wajibal iman bihi tafsiran wa min minhum ijmalan wajibal iman bihi ijmalan. Qala ba'dul ulama kulluhum min al-ajam illa khamsatun Muhammadun wa Ismailun wa Hud wa Salih wa Syu'aib wa ulul azmi minhum ala ma'inda ibnu Atiyah khamsatun Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh wa Zada al-Zamakhsyara Dauda wa Ayyuba wa Ya'qub wa Yusuf wa Ishaq fahum indahu asyaratun wa Ishaq minhum mabni ala ra'yil mu'tazilah min annahu dhabih wa madhhabu ahli sunnah anna dhabih Ismail wa alsinatuhum salasatun suryaniyah wa hum Nuhun wa Lutun wa Ibrahim wa Yunus wa Ibraniyah wa hum Banu Israel wa Arabiyah wa hum Muhammad wa Hud wa Salih wa Syu'aib wa Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Fal wajibu al-imanu bihim. Maka bermula wajib al-imanu bihim, itu beriman kepada mereka. Wa bijamil anbiya'i, dan seluruh para nabi. Faman alima minhum tafsiran. Maka bagi orang ya, kepada orang yang mengetahui daripada mereka semua tafsiran secara terperinci. Ya. Di kitab Sulamut Taufik itu sarahnya itu zaman Nabi Adam itu tertulis tuh, cuma nggak sampai 1000 ya, nggak sampai 1240.000 ya, tapi cuma 313 rasul doang. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik itu kalau kita nulis nama-nama nabi yang 313 itu rasul ya, ditulis dalam satu kertas, terus dipajang, itu ada maziahnya kayak jimat lah modelnya. Itu di kitab Sulamut Taufik. Nama-nama yang kita nggak kenal ada di sini. Itu bagi yang tahu secara tafsir atau perinci. Bitariqin qat'i, dengan jalur yang qat'i. Jadi wajibal imanu bihi tafsiran. Kalau ada itu kita tahu secara terperinci, ya kita wajib beriman secara terperinci. Ya bagusnya di akidah kita cuman yang wajib kita ketahui 25 nabi.
Waman alima minhum, dan siapa orang yang tahu di antara mereka ijmal secara global saja, wajib al-imanu bihi ijmalan, maka wajib hukumnya secara global juga. Ya udah, itu nabi itu iya udah. Yang nabi iya. Itu kuburan nabi iya. Ijmal aja. Mendasarkan banyak nabi. Tidak usah diperdebatkan. Wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, kulluhum minal ajami, seluruh nabi itu semuanya itu kebanyakan dari ajam. Ajam di sini non Arab. Non Arab. Jadi ya yang dari Asia, yang dari Indonesia, yang dari mana, pokoknya yang selain Arab itu semuanya itu dari Arab, dari ajam semuanya. Dari Perancis, paham? Ada nabi dari Perancis. Nabi dari Iran, ajam pokoknya. Lebih banyak. Yang dari Arab dikit. Jadi jangan anggap semua nabi itu dari Arab. Ya. Mendikit, cuma 5 nabi dari Arab. Semuanya ajam. Nah, illa kecuali nih. Ya, kecuali illa khamsatan, kecuali 5. Ada 5 yang bukan dari Arab. Bukan dari ajam. Itu dari Arab. Siapa? Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Wa Ismail. Ismail itu nabi dari Arab. Ya. Tapi ya silsilahnya Nabi Ismail itu enggak murid dari Arab. Apalagi Nabi Ibrahim bukan Nabi Arab. Ibunya Siti Sarah bukan Arab, Mesir. Maksudnya Afrika dia kan. Mesir itu. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Palestina. Nggak percaya tes DNA juga. Lamaan ya. Berapa darah ya? Huda, Nabi Hud. Ya, yang ada di Al-Quran itu surah Hud itu Nabi Arab. Salihah Nabi Saleh, ya Nabi Saleh. Syuaiban Nabi Syuaib, ya itu Nabi Syuaib. Ya. Aikah, ya. Negeri Aikah itu yang Nabi Syuaib dakwah untuk para pedagang yang curang-curang dalam timbangan. Nabi Syuaib itu cuma 5. Selainnya selebihnya ajam semua. Jadi, Nabi dari Arab dikit. Cuman 5. Kalau Nabi berjumlah 124.000 Nabi, kita kemarin kita pelajari itu cuman 5 dari Arab. Ya karena kita ngajinya Quran bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, ulama-ulama dari banyak orang Arab, sangkanya Nabi banyak dari Arab aja. Karena Allah itu nggak bakal ngutus suatu kaum kalau tidak di dalam itu ada seorang Nabi. 124.000 Nabi itu separohnya mati dibunuh oleh Yahudi. Berapa jadinya itu? 124.000 separohnya? Ya, 60 ya segitu ya. Nah, separohnya itu dibunuh, bukan mati karena umur, mati dibunuh ya, umur juga sih. Ya, bukan mati karena apa? Mati dibunuh lah. Salah satu Nabi yang terbesar yang dibunuh oleh Yahudi itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu 2 nabi, bapak sama anak ini. Yahudi. Wa ulul azmi minhum. Nah, di antara itu, di antara para nabi-nabi itu semua ada yang ulul azmi. Minhum, di antara mereka Ma'inda Ibnu Atiyah, apa yang menurut Ibnu Atiyah, Ibnu Atiyah ulama, ya. Itu khamsatun, ulul azmi itu ada 5. Ya. Muhammadun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Nuh, ya. Ini dalam kitab Aqidatul Awam itu harus tartib tuh.
Makin duluan yang makin berat ujiannya, makanya sebutin. Jadi nggak boleh asal nyebutnya, harus urutan. Muhammadun, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Jadi jangan acak. Jadi kalau kita ngasih ujian sama murid semua mah tuh sebutkan Nabi Ulil Azmi secara tertib. Harus tertib, jangan asal main 5 aja yang diurut. Jadi sesuai dengan apa? Kepayahan, kesulitan ya yang mereka hadapi. Ini Nabi Muhammad tuh yang pertama. Ya. Wazada Zamakhsyari, dan menambahkan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini dia punya tafsir juga itu ya. Kalau nggak salah nama tafsirnya Al-Kasyaf kalau nggak salah. Memang beliau ini kategori ulama Mu'tazilah. Itu bagus juga sih kita tafsir itu. Imam Zamakhsyari menambahkan Nabi Daud, wa Ayyubu dan Nabi Ayub, wa Yakub dan Nabi Yakub, wa Yusuf, Nabi Yusuf, wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Ya, Nabi Daud juga ujiannya luar biasa itu. Ya. Nabi Ayub apalagi sakitnya berapa tahun. Ini masuk ulul azmi. Jadi ulul azmi itu bukan 5 tapi 10. Kata menurut pendapatnya Syekh Zamakhsyari. Kenapa? Fahum inda asrafin, maka bagi mereka itu indahu asrafin, semuanya ada 10. Wa ada Ishaq, dan menghitung Nabi Ishaq minhum, termasuk dari bagian mereka. Kenapa? Karena mabniun ala ra'il mu'tazilati, karena terbangun atas pandangan Mu'tazilah annahu adzabi, bahwasanya Nabi Ishaq itu adalah yang disembelih. Ya. Kalau kita kan Nabi yang disembelih sama Nabi Ibrahim, ya sebagai kita Nabi Ismail kan ya. Ada tafsir menyatakan yang disembelih itu Nabi Ishaq. Termasuk saya baca kitab Tarikh Tabari, itu yang disembelih itu yang berdasarkan hadis-hadis segala macam, ada hadisnya. Yang disembelih itu malah Nabi Ishaq. Itu bukan Nabi Ismail. Ada hadis. Tapi yang bilang Nabi Ismail yang disembelih itu enggak. Nabi Ismail ada dalilnya juga. Karena waktu itu terjadinya di Mekah. Ya. Anak yang terakhir di Mekah kan Nabi Ismail. Gitu. Tapi karena perintah penyembelihan ini waktu itu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu yang perintah itu kan sudah punya anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu yang diperintahkan disembelih gitu. Cuman dia nggak tahu dah yang mana yang benar, tapi masing-masing ada hadisnya sih. Ya, tergantung ya keyakinan kita aja dah. Masing-masing ada hadis. Ya, itu perlu dikaji lagi secara ilmiah itu. Ya, perlu dikaji lagi secara ilmiah. Mana yang lebih kuat, Ishak atau Ismail? Sementara kita meyakini kan Nabi Ismail. Ya. Tapi kalau ngeliat perawinya, Ya perawinya masing-masing semua kuat sih. Ya makanya harus dicari. Ya, kalau kita ahli hadis itu ya bisa ketahuan perawinya atau bakot perawinya sifat apa enggak, itu diuji nanti. Itu ahli hadis dah yang berkompeten. Ya, ahli hadis dan juga dirujuk dengan ahli sejarah. Harus sinkron. Karena yang disembelih itu cuma satu. Nah, anaknya Nabi Ibrahim juga. Jadi yang mana yang betul? Semua ada hadis. Cuman yang berkembang di kita Nabi Ismail. Kan gitu. Nah, Nabi Ismail ini karena ditinggal sama Nabi Ibrahim sama ibunya. Ya. Hajar itu ditinggal. Nabi Ismail lebih sering di Palestina, cuma sekali doang datang ke Mekah. Ya, nah, baiklah kita lanjutkanlah bahas itu, kita nggak paham ya, bukan ahlinya, serahkan kepada ahli. Wa madhabu al-sunnah, sedangkan madhab al-sunnah nih kita nih an-nadzabiha, sesungguhnya yang disembelih itu adalah Ismail, Nabi Ismail.
Ya, makanya Nabi Ibrahim itu menamakan anaknya Ismail karena Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi orang Suriania. Ya, Suriania. Injil itu bahasa yang asli itu bahasa Suriania, bukan bahasa Indonesia. Injil yang asli pakai bahasa Suriania. Makanya kenapa namanya Ismail? Karena Isma artinya dengar, Eli Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doanya Nabi Ibrahim, maka namanya Ismail. Karena kan Nabi Ibrahim pengen punya anak. Ya, makanya Allah sudah mendengar doanya Ibrahim, maka dikasihlah anak. Itu namanya anak yang Ismaili. Ismail. Jadi Eli itu Tuhan, Eli. Jibril itu asalnya Jabar Eli. Jadi Jabroil, ada yang baca qiraat Jabroil. Ya. Nabi Isa sih. Kata Yudas Iskariot itu waktu disalib kan doa. Eli Eli lama sabatan. Tuhan tolong aku mau disalib. Jadi mana mungkin nih kalau memang itu Tuhan, mana mungkin dia teriak minta tolong sama Eli itu Tuhan. Kalau kita ada namanya Mpok Eli ya. Eli mau Kapso. Mau Kapsah. Ya, jadi sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu dapat julukan apa? Ibn Dabihain. Ya, putra dari dua yang mau disembelih. Karena bapaknya Said Abdullah itu mau disembelih juga, dikorbankan untuk Tuhan. Karena waktu itu kakeknya Abdul Muthalib punya janji, kalau saya punya anak 8 laki-laki semua, satunya mau saya korbankan. Ternyata bener, lahir laki-laki semua anaknya. Ya kalau dari kadang janji ya diingetin, mana janji lo? Waduh, yang mana ya, anak gua semua gua sayang sama anak. Kan gitu. Akhirnya dikocok nama. Yang keluar Said Abdullah. Wah, jangan dia baik dia orangnya. Salah kayak kocokannya. Iya. Kocok lagi. Jadi ngocoknya pakai apa namanya, anak panah tuh. Nggak ada namanya. Siapa yang keluar, anak panahnya loncat sama bukunya itu keluar 2 kali. Siapa? Abdullah lagi. Waduh. Masa 2 kali salah betul-betul. Udah sekarang gini aja deh, kalau emang yang ketiganya dia lagi, udah potong dah. Oke, sepakat, deal, ya dah. Yang ketiga Abdullah lagi yang keluar. Waduh, ya Abdul lagi. Ya terus sepakat tadi nih, iya gimana deh? Ya udah ganti deh masalah 100 ekor onta. Ada diganti. Jadi selamat dari 2 sembelihan. Yang pertama, engkongnya dulu Nabi Ismail, selamat daripada sembelihan, diganti dengan kambing. Nah, Said Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu ya diganti dengan 100 ekor. Nah, sehingga dari situlah Nabi kita dapat julukan Ibnu Dabihain, ya, putra 2 yang disembelih. Karena nggak jadi. Cewek-cewek Arab aja nggak kepengen Abdullah yang dimatiin, orangnya Abu Jahal. Ya enggak? Dengan Abdullah ganteng, cakep. Karena dulu Nur Muhammad ada sama dia, ganteng, cakep. Wa alsinatum, dan bahasanya para nabi itu, ya kalau dari segi bahasa itu cuma ada 3. Salah satu cuma ada 3. Ya, bahasa para nabi itu rata-rata cuma 3. Jadi kalau ada kitab suci pakai bahasa Jawa, seumpama ya mungkin bukan kitab suci kali, karangan atau tulisan biasa. Karena harus dengan 3 bahasa ini. Pertama apa? Suryaniyatun, yaitu bahasa Suryaniyah. Wahum Nuhun wa Lutun wa Ibrahim wa Yunus. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ya,
sama Nabi Yunus. Itu Suryaniyah bahasanya. Ya, termasuk Nabi Isa yang bawahnya. Karena Nabi Ibrahim aja Suryaniyah kategori. Yang kedua Ibraniyah. Ya, bahasa Ibrani. Wahum Bani Israel, itu Bani Israel tuh. Jadi kitab Taurat yang asli itu kitab bahasa Ibrani. Memang di zaman itu udah kenal bahasa. Kalau kita Indonesia tuh Melanesia ya. Melanesia apa? Melo apa? Nah, banyak deh itu. Melanesia atau nah kita ini bahkan mirip-mirip ya tulisan Sanskerta kita itu mirip-mirip sama tulisan India ya. India tulisan Sanskerta itu. Nah itu sekelompok sama Arab gitu. Sekelompok. Ya jenis tulisannya apa? Terus saya ada bukunya, saya lupa, udah lama nggak baca lagi ya. Jadi ada kelompok. Jadi kalau tulisan Latin itu dari Eropa asalnya, dari Eropa. Artinya kita nih, ya Eropa. Nah, tulisan Arabnya kayak Stalin Nurpati itu Eropa itu. Kalau Majlis Talibannya itu Arab. Nah itu dibagi dua tuh asalnya tuh. Ya. Jadi perkembangan tulisan. Nah sekarang bahasa kita aslinya, yang Indonesia itu Nusantaranya, ya yang apa? Nah, Ono Coroko itu, Data Sawala. Ya, pada Jayana apa itu? Jawa muncul atau Solo. Ya bukan Jawa, Sunda juga itu, cuma kalau Sunda pakai Hana Caraka, bukan Hono Coroko, pakai A. Iya. Siwan bisa. Ya begitu dah. Nanti Bugis lain lagi tulisannya Bugis. Ya. Karena yang bawa kemari itu kan orang-orang India tulisan itu. Ya udah kita buat sejarah lagi lah, kita nggak paham sejarah. Nah wa Arabiyatun bahasa Arabnya itu pada siapa? Nabi wahum, mereka adalah Muhammadun, Wahudun, Nabi Hud, Wasolihun, Waswaibun, Wa Ismailun, dan Nabi Ismail. Ya. Jadi pakai bahasa Arab, Nabi Ismail. Nah, ada yang menyatakan asal muasal orang Arab itu dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku pengembara dari Palestina atau dari mana ya? Dari Irak atau ya. Jadi pengembara melewati lembah yang namanya Ka'bah itu, Mekah itu. Karena nyari air. Dilihat di situ ada dua makhluk manusia, seorang ibu yang lemah dan anak bayi yang kecil. Itu. Jadi bangsa Arab sendiri itu bukan asli dari Arab sini. Memang asalnya dari Palestina, Nabi Ibrahim. Nah, suku Jurhum yang banyak mengisi negeri itu. Nah, jadilah bangsa Arab. Itu sejarahnya Arab itu. Dulu kosong Arab juga. Sekarang berdua kan? Oh, sekarang penuh banget. Indonesia apa lagi? Indonesia apa lagi? Indonesia apa lagi? Dulu Arab ya kosong, ya nggak ada kehidupan. Ada kelompok Bani Jurhum namanya. Jadi asal muasalnya apa namanya orang Arab itu daripada Bani Jurhum. Kelompok ya, orang lewat situ, jadi ada menetap di situ. Imigran Jurhum. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka wa sallallahu alaihi wa sallam.